Selamat pagi teman-teman, saya Asmarani Siregar dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Biaya Kualitas dan Produktivitas, di mana di dalam biaya kualitas dan produktivitas ini memiliki 6 subbab. Yang pertama itu kualitas, yang kedua itu pengukuran dan pelaporan biaya kualitas, yang ketiga itu pengelolaan biaya kualitas, yang keempat itu pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas, yang kelima itu produktivitas dan efisiensi, dan yang keenam itu pengukuran produktivitas, di mana kualitas ini memiliki pengertian yang berbeda-beda setiap orang, di mana kualitas memiliki dua faktor utama. Yang pertama itu memuaskan harapan konsumen, yang kedua memastikan seberapa baik produk yang mereka punya. Lalu konsumen ini memiliki harapan terhadap produk dan jasa di dalam kualitas. Yang pertama itu kinerja, yang kedua itu estetika, yang keempat itu kemampuan servis, yang keempat itu features, yang kelima itu keandalan, yang keenam itu keawetan, yang ketujuh itu kualitas, dan yang ke-8 itu kesesuaian dalam pemakaian. Selanjutnya pendekatan kualitas. Pendekatan kualitas ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan nilai target. Pendekatan nilai target itu merupakan rentang nilai di mana batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Yang kedua itu pendekatan kualitas optimal, di mana pendekatan kualitas optimal ini merupakan kesesuaian kualitas yang ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan atau fitness for us, di mana nilai tertentu yang sudah teruji tidak ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Selanjutnya itu pengukuran dan pelaporan biaya kualitas, di mana biaya kualitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya pengendalian. Biaya pengendalian memiliki dua aspek. Yang pertama itu biaya pencegahan atau prevention cost, dan biaya penilaian atau appraisal cost. Dan yang kedua itu biaya kegagalan, di mana biaya kegagalan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Selanjutnya pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya kualitas yang dapat diamatin atau observable quality cost, di mana observable quality cost ini terbagi menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta beberapa biaya yang masuk ke dalam sekelompok kegagalan eksternal. Yang kedua itu ada biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost, di mana yang termasuk ke dalam biaya kualitas yang tersembunyi ini ialah biaya kehilangan pangsa pasar, ketidakpuasan konsumen, serta biaya komplain pelanggan. Selanjutnya ini di slide ini ada beberapa contoh pengelompokan biaya kualitas, di mana ada pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Selanjutnya pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas ini memiliki dua metode. Metode yang pertama itu ialah metode multiplier, di mana metode multiplier ini merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan satu angka pengalih yang dapat dirumuskan dengan biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi, di mana K ini merupakan angka pengalih yang merefleksikan efek multiplier. Yang kedua ini metode Toguchi Quality Loss Function, di mana rumusnya ialah L dikali Y sama dengan K dikali Y dikurang T kuadrat, di mana K ini konstanta, C ini kerugian limit terendah dan tertinggi, D ini jarak limit, Y ini nilai aktual, T ini nilai target, dan L ini kerugian kualitas. Selanjutnya biaya pelaporan kualitas, di mana pelaporan biaya kualitas ini memiliki peran yang penting terhadap pengambilan keputusan, di mana langkah pertama yang dapat dilakukan dalam pelaporan biaya kualitas ini ialah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Yang kedua, mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok biaya kualitas. Di sini kita dapat melihat contoh diagram pelaporan biaya kualitas. Selanjutnya, pengelolaan biaya kualitas, di mana pengelolaan biaya kualitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini dikemukakan oleh J.M. Juran, yang berpendapat bahwa biaya pengendalian ditingkatkan, maka akan didapatkan penurunan biaya kegagalan. Yang kedua ini pandangan kontemporer, yang dikemukakan oleh Genichi Toguchi, yang mengemukakan bahwa untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang ketiga ialah activity based management atau biaya kualitas optimal, di mana ABM ini membedakan biaya kualitas menjadi dua kelompok. Yang pertama itu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah.
Yang keempat ini analisis tren, di mana analisis tren ini menggunakan grafik untuk melihat perkembangan total dan perkomponen-komponen dari periode ke periode. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas ini mereka menggunakan diagram kasual atau kasual diagram. Terdapat penyebab-penyimpangan kualitas di dalam pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Yang pertama itu manusia, yang kedua metode, yang ketiga mesin, yang keempat bahan, yang kelima pengukuran, dan yang keenam lingkungan. Selanjutnya, produktivitas dan efisiensi, di mana produktivitas dan efisiensi ini memiliki dua tipe organisasi proses. Yang pertama itu proses produksi dan yang kedua ini proses bisnis. Lalu proses produksi dan bisnis ini memiliki tiga ukuran. Yang pertama itu produktivitas, yang kedua itu cycle time, dan yang ketiga itu rasio waktu. Selanjutnya pengukuran produktivitas, di mana pengukuran produktivitas ini terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi teknis, di mana efisiensi teknis ini jika aktivitas dipandang sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Yang kedua ini efisiensi pertukaran, di mana efisiensi pertukaran ini merupakan peningkatan efisiensi juga dapat dicapai melalui pertukaran antar input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Selanjutnya pengukuran produktivitas, di mana pengukuran produktivitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengukuran produktivitas parsial, di mana pengukuran produktivitas parsial input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dengan menggunakan rumus rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Yang kedua itu ada pengukuran produktivitas total. Produktivitas total ini dilakukan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Dan terdapat dua pendekatan pengukuran dalam pengukuran produktivitas total. Yang pertama itu pengukuran profile dan yang kedua itu pengukuran profile linked productivity. Yang ketiga itu pengukuran waktu siklus, di mana waktu siklus ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.